Bagaimana kita tahu pimpinan mana yang kita ikuti saat ini? Yang pasti orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus akan mengalami kehidupan dan damai sejahtera, serta menghasilkan buah roh yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sedangkan mengikuti keinginan hasrat manusia yang egois, hasilnya bertentangan dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Jangan terjebak untuk mengikuti hasrat tersebut yang seringkali menyemangati kita dengan pemikiran, kamu kan bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau, atau tidak akan ada yang tahu kamu berbuat ini. Jika kita mengikuti hasrat itu tanpa rem, pada akhirnya akan berujung pada maut. Hati kita kehilangan damai sejahtera. Berada di bawah pimpinan Roh Kudus juga menjadi satu-satunya cara agar apa yang menjadi kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi kita mencintai apa yang Tuhan benci dan membenci apa yang Tuhan cintai, tapi kita diubah untuk mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Tuhanlah pemimpin sejati dalam hidup kita. 1 Petrus 5:8 mengingatkan kita untuk berjaga-jaga karena iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sepertinya sedang lapar dan mencari mangsa untuk berkeliling di sekitar kita. Iblis sedang mencari celah untuk masuk ke dalam hidup kita dan menghancurkan hidup setiap kita anak-anaknya. Maka dari itu kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti hanya waspada dan tidak melakukan apa-apa. Kita tahu bahwa kita harus berjaga-jaga dengan berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita harus rajin berdoa, karena saat kita berdoa, kita seperti berjaga-jaga, waspada, kita siap untuk menghalau segala tipu muslihat iblis yang mencoba membuka dan mencari celah di dalam hidup kita untuk membuat kita hidup dan hancur. Sudahkah kita rajin berdoa? Sudahkah kita bangun keintiman kita setiap hari dengan Tuhan? Iblis akan secara rohani membinasakan orang yang meninggalkan perlindungan Allah. Hanya dengan iman yang teguh, umat percaya dapat melawan iblis, yakni keyakinan akan kuasa Tuhan dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan iblis, yang akan diwujudkan dalam kehidupan yang selalu berlindung dan berserah kepada Tuhan, serta selalu hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi tipu muslihat iblis yang menyesatkan. Iblis bisa memakai setiap bentuk pergumulan dan penderitaan hidup untuk membuat kita meragukan kasih dan kuasanya, sehingga kita meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kuasa lain di luar Tuhan. Iblis juga memakai kekayaan, kemauan hidup, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan meninggalkan gereja Tuhan. Iblis juga bisa menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat kita terbuai dengan kenyamanan hidup, sehingga melupakan perintah-perintah Tuhan, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, dan membuat hidup kita tersesat. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita terus waspada, senantiasa sadar dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis yang mencelakakan itu. Jangan lengah, teruslah hidup dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Teruslah mengandalkan Tuhan dan berlindung kepadanya, serta setia melakukan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati.